Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelumnya, nama saya Alisa Firdaus, absen 4. Saya Putri Aziza Mariski, absen 31. A. Bacaan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan juga ayat 14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat di atas, Allah menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah, dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya, dan menyapihkannya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, hadis Nabi SAW terkait bakti pada orang tua merupakan wujud rasa syukur. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis Bukhari nomor 5514. Selanjutnya adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan kepada manusia. Kedua, bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketiga, ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Keempat, dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Nah, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 di atas. Selanjutnya adalah pengamalan dari ibadah dan bersyukur. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Bersifat qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah. Memperbanyak amal sholih atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Yang terakhir, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.